Alright, mari kita mulai. Silakan. Oke. MC-nya siapa nih MC-nya? Asik, mainkan dong Pak. Oke, udah ready semua ya? Sudah kakak. Oke, siap. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya, teman-teman Koper. Selamat datang di webinar Kemal Speaking Camp barengan Pak Kemal Gen FM. Udah pada kenal pasti ya sama Pak Kemal? Udah dong. Udah dong. Udah Kemal. Ada yang udah pernah dikerjain belum misal sambungnya? Kayaknya momatnya gue mau minta dikerjain ntar nih momatnya nih. Boleh jadi dong. Tema kita malam hari ini karena teman-teman semua kan di sini para pelaku usaha atau UMKM ya. Jadi bisa gue bilang adalah calon pengusaha sukses. Amin. Amin. Dan kebetulan narasumber kita kan juga Pak Kemal. Beliau juga selain penyiar radio, beliau juga kan entrepreneur ya. Yang kita tahu usahanya ada nasi kapau langganan. Telur baredonya Pak, mantep Pak. Gue ketagihan. Terima kasih supportnya teman-teman. Lalu juga beliau influencer juga yang kita tahu pas lagi pandemi kemarin beliau memberikan apa bisa dibilang ya supporting untuk UMKM, cukup kirimkan produk mereka Pak Kemal mempromosikan di sosial medianya secara free ya Pak. Wah, hebat. Itu yang ngebuat gua naik sampai 8 kilo tuh. Wah. Salahnya lu nggak bagi gua Pak. Oh gitu. Andai kan ada tuh kayak gitu tuh. Iya. Nah, jadi acara malam hari ini kita teman-teman santai aja, kita sharing. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain sama Pak Kemal, misalkan, Pak, gimana sih cara mempromosikan produk gua di Instastory sedangkan waktunya cuma 15 detik gitu. Jadi gua harus apa yang gua harus bahas gitu. Mungkin teman-teman punya pertanyaan gitu, nanti bisa langsung ditanya langsung aja ke Pak Kemal. Jadi tema kita di sini malam ini adalah kita pentingnya skill komunikasi dalam berbisnis. Keren nggak Pak temanya Pak? Betul. Nah, jadi sebetulnya bukan cuman buat bisnis doang sih. Ya, bukan buat usaha doang, buat kita yang ngantor juga penting gitu loh. Iya, betul. Karena semua profesi membutuhkan komunikasi ya, Pak. Yes, betul. Yes, betul. Oke. Tapi sebelum kita mulai ke sharing sama Pak Kemal, mungkin Halo, suara hilang. Halo, ada. Mas Asep sih hilang sinyal kayaknya deh. Lagi ini. Asep hilang sinyal deh. Lupa dibeli di warung. Ada Pak Kem, acara pertama kan aku ngasih sambutan sebentar ya. Boleh. Silakan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman Koper dan terutama Bang Kemal nih. Semoga sehat semua di rumah. Walaupun kita udah lama gak ketemu, udah lama gak kumpul-kumpul, semoga tetap sehat lah, tetap bisa kumpul lagi. Nanti udah waktunya kumpul, kita bisa kumpul senang-senang bareng penyiar lagi gitu. Nah, alhamdulillah ini kita dikasih kesempatan besar banget nih, sosok yang besar kayak Pak Kemal gitu, yang semua orang mungkin udah tahu lah beliau ini bukan orang yang kecil gitu, sosok yang besar. Dia mau kasih jadi narasumber di acara kita nih untuk public speaking, yang mana kalau di luaran ini bisa jutaan kalau kita ikut kelas kayak gini gitu, tapi beliau mau berbagi ilmunya secara free gitu ke kita. Luar biasa, terima kasih banget kesempatannya Bang Kemal. Jadi apa yang dikasih sama Bang Kemal hari ini, yuk kita manfaatin sebesar mungkin, sebaik mungkin, buat jadi ilmu lah tambahan. Walaupun mungkin kita belum berani mulai UMKM, tapi dengan public speaking yang bagus, buat modal kita banget nih, buat berbagai macam di kehidupan kita selanjutnya. Itu aja dari saya, semoga semuanya yang hari ini ikut bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih MC-nya? Wah, MC-nya hilang nih. Sinyalnya belum beli sinyal ya tuh. Oke.
Kemarin gue sempat ngobrol sama sama Ki Wise nih. Kita ngobrol-ngobrol ya Wise. Lo minta gue jadi pembicara di sini, cuman karena emang gue sedang memberikan free narsum. Gue sedang memberikan free narsum untuk siapa yang pengen belajar ataupun pengen dengerin sharing story mengenai speaking skill gitu. Tapi gue bilang ada syarat ketentuannya nih, cause it's free dan lain-lain, pasti durasinya nggak bisa sepanjang yang biasa. Kalau sepanjang yang biasa tuh sekitar bisa seharian full lah gitu. Tapi nggak apa-apa untuk teman-teman. Let's go. Nah, gue kemarin bilang yuk kita bentuknya question and answer aja gitu. Q&A. Nah, ini mau kita gimana? Apakah dari teman-teman mau langsung Q&A aja langsung atau ada yang mau nunggu dari siapa tadi? Asep dulu atau mau kita langsung aja? Wise, gimana Wise? Enaknya? Hilang kah sinyal? Halo. Halo? Ya. Mau langsung Q&A gitu dari lu apa gimana, Bro? Jadi gini, Bro. Bang. Sebenarnya sebelumnya kita udah ngumpulin nih teman-teman yang mau bertanya nih, udah Oke. kita dalam list. Boleh. Jadi kita biar bisa lebih interaktif, Mantap. kita suruh orangnya langsung aja ya bertanya ya. Boleh. Sikat. Jadi ini yang pertama Bang Suni. Bang Oke. Suni tolong jelasin pertanyaannya. Terus Bang Suni ini kira-kira udah punya UMKM atau enggak, atau yang mau ditanyain apa lanjutnya nih? Oke, silakan. Malam Bang Kemal. Malam Bro. Mau nanya nih, saya kan punya baru ngerintis UMKM ya. Yes, oke. Apa Bro produk lo? Apa sih pentingnya UMK public speaking untuk kemajuan sebuah UMKM? Oke. Karena kan sekarang itu yang penting di medsos itu lebih ke copywriting atau kemampuan menulis kita ya. Ya, oke. Jadi apa seberapa besar pengaruh public speaking itu terhadap kemajuan sebuah UMKM? Oke. Oke. Thank you. Itu pertanyaan bagus. Suni, produk lo apa ya Suni ya? Sekarang yang lagi ini kue-kue doang kayak donat, onde-onde. Alright, oke. Sekarang gini masalahnya Suni. Ini buat teman-teman juga ya. Sekarang ini, sebentar gue buka datanya ya. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang ini bukan surveinya, tapi datanya adalah kalau teman-teman punya UMKM, ya, dan teman-teman mempromosikannya lewat sosial media, dan kalau misalnya hanya dalam bentuk foto itu tidak akan diangkat oleh Instagram. Oke? Jadi yang nonton foto itu, yang lihat foto itu adalah teman-temannya saja. Oke? Let's say, gini Suni, misalnya lu di komplek Bintaro A gitu ya. Nah, lu di komplek Bintaro A ini, lu pengen ke komplek Bintaro B. Ya. Nah, kalau misalnya cuma lu bermain foto doang, yang tahu cuma komplek Bintaro A. Tapi kalau lu bermain video dan videonya bagus, dan videonya banyak yang like, dan videonya konsisten, ya, nanti oleh komputer atau algoritma bisa disebar tuh. Bukan hanya ke komplek Bintaro B aja, tapi ke C, D, E, F, G. Nah, disitulah orang-orang akan lebih kenal sama produk lo. Makanya banyak teman-teman gue yang fotografer sedih kondisi Instagram saat ini. Sedih banget teman-teman fotografer. Udah foto kece-kece yang like dikit. Kenapa? Karena memang Instagram sudah tidak di platform foto. TikTok bukan platform foto. YouTube bukan platform foto. Semuanya platform video. Kemarin sempat ngobrol juga sama beberapa tech blogger, ya. Banyak banget saat ini, dan plan tahun 2022, bukan plan ya, sudah ada di kalender mereka. Handphone ya, dari yang harganya belasan juta sampai yang jutaan, itu udah siap ready untuk UMKM bikin video.
Jadi arahnya emang ke arah sana. Gitu. Nah, oke, udah masuk ya cerita ini gue ya. Alasan gue ya. Itu satu video. Kedua adalah apa? Video itu butuh yang namanya suara, vokal, penjelasan. Video dengan musik, it's good. Ya, makanya ada Instagram, lu pencet tombol musik, it's good. Tapi kalau cuman musik doang, nggak ada yang bisa ngejelasin. Contoh tadi pagi, kita kan ada jajal tuh. Terus gue sentil orangnya kayak gini. Bukan gue sentil, gue kasih pertanyaan. Video kue ini, video donat ini, kok nggak ada yang ngomong ya, gue bilang. Tapi ada satu video, donatnya digini-giniin, donatnya pakai sumpit. Gue tanya tadi on air, kenapa? Itu untuk ngecek Kak, ngebuktiin kalau itu empuk. Nah yang tahu siapa? Saya bukan pemasak. Saya bukan chef, saya nggak ngerti. Alangkah baiknya ketika disebut. Guys, pengen lihat nggak nih bentuk donat gue? Pengen tahu nggak donat ini beneran empuk atau enggak? Katanya di tesnya pakai sumpit. Kita pencet ya. Teng. Kita angkat ya. Set. Tuh kan empuk. Kelihatan ya. No play-play nih guys. Nggak main-main gue. Langsung order. Simple. Bandingin Suni dengan yang jual donat cuman gini doang. Foto. Yang mana yang lebih menarik? Ya kan? Simple. Makanya gue kalau makanya gue bilang sama teman-teman, lu tau gak sih gue itu kan public speaking coach ya. Gue itu public speaking coach. Gimana caranya ngomong, gimana cara berbicara. Cuman gue ganti bro sekarang. Gue udah bukan public speaking coach, tapi gue speaking skill coach. Karena kalau public speaking itu identiknya sama apa? MC lagi, presenter lagi, penyiar radio lagi, podcaster lagi. Itu public speaking. Tapi setelah gue mengalami pandemi, ya, dan restoran gue bisa hidup, bisa survive, dan alhamdulillah tidak mencat orang dan menguntungkan, tetap menguntungkan, itu gara-gara apa? Gara-gara skill komunikasi gue. Langsung gue mikir, wah ini bukan public speaking lagi. Semua orang butuh berbicara, harus punya ilmunya cara ngomong. Namanya adalah apa? Gue ganti. Bukan public speaking, tapi speaking skill. Kurang lebih itu, Suni. That's why kita butuh banget belajar gimana cara berbicara. Gitu, Suni. Karena kalau bukan lo yang menjelaskan seberapa enaknya produk lo, siapa lagi? Cuman Suni yang akan menjelaskan. Gitu. Oke? Menjawab ya, Suni ya? Ya, kejawab banget Bang. Alhamdulillah ilmunya. Jadi lu emang harus ngomongin produk lo. Gitu bro. Secara atraktif ya Bang, kalau video. Nggak ada yang tahu. Kayak lu pacaran aja bro. Lu suka sama satu orang. Kalau lu nggak omongin ke dia, ya diambil orang. Iya nggak? Ya diambil orang. Udah. Ya, betul. Kesabet sama orang. Lah dia nggak tahu. Terus lu begitu dia pacaran sama orang, gue tadinya suka sama lu. Lah gue mana tahu. Gitu. Ya kan? Kita suka sama orang, kita pertama kali sebelum ngomong kita kasih gerak-geriknya dulu. Lihat mata dulu. Ya kan? Kita senyum dulu. Itu juga bentuk komunikasi nonverbal. Segitu pentingnya tuh komunikasi. Jadi makanya gue bilang, semua orang butuh tahu cara berbicara. Sampai kemarin di video gue, kalau lo follow Instagram gue yang Kemal Speaking Camp, kemarin gue sentil teman-teman ojol. Teman-teman ojol gue kasih study case di mana lu akan nggak sih kasih tip lebih? Setidaknya ya, nggak selalu, tapi akan terdorong nggak? Most likely untuk kasih tip lebih kalau misalnya si ojol ini talkative, si ojol ini enak diajak ngobrol, gitu. Dibanding sama ojol yang ya udah gitu aja ya. Ya oke, dah taruh. Jadi semua orang butuh speaking skill. Gitu Suni. Makasih Bang. Ya, thank you bro. Oke, thank you Bang Suni. Udah balik lagi, Seth? Udah balik lagi tadi. Mantap. Dari mana? Mantap. Oke. Tapi Pak, ini gue mau nanya sebentar ya Pak. Kalau gue lebih penasaran ke arah kenapa lu sampai seperti ini ngebuat Kemal Speaking Camp. Bahkan se-aware itu lu peduli ke masyarakat tentang soal speaking skill ini Pak. Oke. Thank you.
Thank you, Sep, pertanyaannya. Ini ditanya sama semua orang. Kenapa? Hmm. Kenapa lu sampai gue dimarahin sama coach public speaking yang lain? Lu kasih harga 249.000 ilmu lo. Gue dimarahin karena mereka tahu Oke. rate gue kalau ketemu sama gue itu 25 juta. Wow. Lu cuma 249.000 mal gitu. Gue bilang gini, udah terlalu banyak UMKM yang mampir ke gue produk-produknya. Dan produk itu enak banget tapi nggak ada yang tahu. Gila nggak lo? Indonesia tuh punya potensi. Apapun itu lo sebutin. Kita sebagai bangsa punya potensi. Tapi nggak ada yang ngomongin. Kalau nggak ada yang ngomongin ya siapa mau tahu? Gitu. Makanya gue kemarin bilang sama istri gue, oke, gue mau nurunin harga. Dan kita nggak ketemuan kan soalnya kan. Gue kan ngejualnya e-learning kan. Jadi video on demand. Jadi lo beli akses, lo ngedapetin 7 video. Gue ngejelasin dari A sampai Z. Tentang speaking skill. Artikulasi dan lain-lain. Dan gue bilang gue pengen harga yang receh. Harga yang UMKM pasti bisa. Sebagai modal. Gitu. Bukan UMKM aja, entrepreneur. Ya. Karena gitu. Kalau gue nggak melakukan ini, wah, lu tahu nggak sih, gue di Cirebon bisa nemu ya, gue bisa nemu yang namanya kue apa ya, nyokap gue bilang doclang apa kalau nggak salah namanya ya. Doclang tuh semacam apa, kayak pancake lah. Oh bukan, kayak kerak telur ya, dibenyek-benyekin sama gini deh, the crepes tapi yang tipker. Nah kurang lebih kayak gitu. Namanya doclang. Gue makan, gila enak banget nih mah, gue bilang. Iya. Wah, gila sih. Ini gak ada yang tahu loh ini. Ini bahaya, gue bilang gak ada yang tahu. Karena kenapa tidak dikomunikasikan? Simple gitu aja. Nih, gue tanya sama lu semua ya. Gue tanya sama lu semua. Menurut lo, ya, Ayam Suharti akan mati nggak 10 tahun lagi kalau nggak ada yang taruh di Instagram? Enggak. Menurut lo nggak akan mati? Mati, Bang. Mati menurut gue. Karena 10 tahun Mati lagi. karena banyak saingan, Kak. 10 tahun lagi, 10-15 tahun lagi, yang akan megang sosial media adalah anak-anak gue. Anak-anak gue. Umur Gani Gavi yang akan megang. Kita udah nggak megang lagi. Dan anak-anak itu tidak diperkenalkan sama yang namanya ayam goreng Suharti. Kita masih makan karena kita masih tahu. Dari orang tua kita. 10 tahun lagi, nggak akan ada yang tahu kalau mereka tidak berbuat sesuatu. Yep. Anak gue, lo tanya deh anak-anak seumuran Gani Gavi, anak SD ke bawah, tahu nggak? Lebih tahu mana? KFC atau Nyonya Suharti? Nggak ada yang tahu. Taunya KFC, taunya McD. Ya, dan itu bahaya menurut gue. Produk Indonesia tuh harus dikenal, gitu. Gue pernah ke Semarang. Orang kan selalu gini ya, Mal ke Semarang, cobain ini, oke lah. Pasti lu gini deh. Lu sebagai orang Jakarta, ketika lu ke Bandung, ketika lu ke mana? Ke Bali atau kemana, lu akan beli produk-produk yang terkenal sama orang Jakarta. Orang lokalnya gak ada yang tahu. Tapi gue tidak menyalahkan loh. Gue sampai pernah di bawah ada supir gue. Pak, maaf ya Pak. Lumpia Semarang merek yang Bapak minta itu kurang enak Pak, kata dia gitu. Gue bilang, wah, saya kurang tahu mas, tapi titipannya itu, gue bilang gitu. Dia sampai ini sama gue, nyoba. Boleh nggak nih Mas Kemal, saya bawa ke satu tempat, ya. Ini lokal nih mas, nggak banyak yang tahu. Gue coba, gila. Udah satu harga yang lebih murah, lebih gendut. Ininya, si lumpianya lebih gendut, lebih enak. Gitu. Terus gue nanya nih, gila nih kenapa nggak ada yang tahu nih? Begitu gue cek, ya udah, nggak punya Instagram, ya, nggak punya social media. Oke, nah sekarang masalahnya, it's a matter of lu mau maju atau tidak, gitu. Ya, lu mau maju apa enggak? Kalau produk lu pengen cuman dikenal sama orang yang itu doang, ya udah. Ya. Oke, itu kenapa gue terdorong untuk membuat si speaking skill ini. Dan gue ngelihat tren di luar sana ya, kan ada yang namanya masterclass ya. Masterclass ada
Lu kalau googling ya, lu lihat di Google ada masterclass.com. Itu ada Jose Mourinho ngajar. Ada, kalau lu suka F1 ada Lewis Hamilton ngajar. Lu kalau suka masak ada si siapa namanya? Gordon Ramsay ngajar. Terus ada yang suka Harry Potter tuh, yang nulis Harry Potter, siapa lah itu, J.K. Rowling ya? Dia ngajar cara nulis. Lu tau Samuel L. Jackson nggak? Yang main Snake on a Plane. Nah, dia juga ngajar. Ya. Terus gue mikir, gue mau nih bikin kayak beginian nih. Biar UMKM seluruh Indonesia tahu gimana caranya ngomong biar produk kita kedengeran. Produk lu, bukan produk kita ya, produk lu kedengeran sama satu Indonesia. Jadi yang beli cuman satu Indonesia, juga satu Indonesia. Bukan komplek lu doang. Dan yang serem apa, bro? Apa tuh? 2022 tahun ini ya, Korea, China, ya, udah gitu Korea, China, Amerika sudah declare bahwa yang akan besar dalam shopping adalah live shopping. Lo live shopping butuh cara ngomong nggak? Yap. Exactly. Simple. Itu aja. Bukan harga murah. Harga murah nomor 2. Yap. Yang nomor 1 adalah gimana caranya lo ngomong. Yap. Gitu. Oke, nice Pak. Soalnya nggak menutup kemungkinan kan untuk teman-teman yang ada di sini juga kalau emang udah bisa punya skillnya, kita nggak akan sepelit ilmu sama ilmu deh, nggak akan pelit sama ilmu ya Pak. Jangan pelit sama ilmu. Gue selalu bilang gini kok, Mal, lu naro di social media, lu naro 249.000 orang download. Orang kan bisa ngajar. Gue bilang go ahead, nggak apa-apa. Ngajar nggak apa-apa. It's okay. Gue udah tahu kok rezeki ada yang ngatur. Gitu. Dan gue juga dapat info kok dari beberapa murid-murid gue, ada yang udah ngajar di Sumatera Barat. Ada yang juga udah ngajar di Yogyakarta. Gue happy, bro. Gue happy. Gitu. It's okay. It's alright to do that. Ya, karena ini ilmu. Ilmu ini gue juga dapat, bukan gue ambil langsung set, enggak. Ilmu ini gue dapat dari orang. Oke. Gitu. Gitu, bro. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Tadi udah diawali dengan Mas ini. Silakan. Tapi udah ada yang masuk nih Pak ke gua kemarin nanya. Mas Anto, mungkin mana Mas Anto? Yuk, hadir Kakak. Nah, Mas Anto, silakan bertanya. Ya, Mas saya mau nanya nih sama Mas Kemal nih, Mas. Mau nanya, saya kan pelaku UMKM online yang jualannya ya online di media Tokopedia maupun Shopee. Nah, di sini saya barangnya alat kesehatan rumahan gitulah istilahnya. Nah, saya tuh mau nanya, lebih efektifan mana sih kita mengiklankan produknya atau tokonya sih? Oke. Gitu. Kalau tokonya, kalau misalkan tuh kayak ya KFC atau apa nasi Padang. Nasi Padang kan udah pasti udah tahu warung Padang isiannya macam-macam itu. Itunya tokonya. Gitu. Yang saya mau nanya, lebih efektifan jualan tokonya atau si produknya gitu. Dan itu aja sih, yang lebih efektifan mana aja dan lebih baik yang mana. Oke. Pertama, Anto, lu harus cari dulu. Yang pertama udah pasti produknya, Anto. Tapi yang lu promosin adalah produk yang beda dari yang lain, yang punya unique selling point. Itu. Ketika lu punya unique selling point, set, lu tarik langsung ke toko lu. Gue nggak tahu lu punya alat apa di toko lu, gue nggak tahu. Tapi lu coba sesuatu yang beda dari yang lain. Bisa dari bentuk harga kah? Atau mungkin barangnya susah didapatkan tapi lu punya. Ya. Barang-barang, gue nggak tahu barangnya apa. Tapi lu cari sesuatu yang unik, lu tarik ke toko lu. Contoh gini ya. Nasi kapau langganan. Gini guys. Kalau gue harus jualan rendang mulu, gak ada yang mau dengerin gue. Percaya sama gue. Mau itu siapa? Dude Herlino kek, mau itu Nicola Saputra kek. Tiap hari dia ngomongin rendang. Bah, orang gak ada yang mau dengerin, bro. Beneran. Kita harus mikir kreatif. Produk apa nih? Gue cek tuh sama istri gue. Gue cuma punya rendang, gue punya gulai, gue punya ayam pop, gue punya apa lagi ya? Amati gue, gak ada unique selling point-nya langganan gue.
Ngapain gue ngomongin rendang gue? Sederhana punya rendang, pagi sore punya rendang, dan jujur enak-enak rendangnya. Masa gue harus bilang, gue harus nyobain nih, terenak di dunia. Bohong, percaya sama gue. Bohong. Ya nggak bisa kita gitu bro. Tapi gue cari caranya gimana kita berpikir kreatif, gimana biar tetap kerendang ya. Apa produk gue yang nggak ada di yang lain? Gue bilang sama chefnya 2 tahun yang lalu, gue harus punya produk yang nggak ada di tempat lain. Dibikinin lah belut crispy cabe hijau. Dan gue bilang, gue pakai tagline, nggak crispy uang kembali. Wow. Gue tekenin sama chefnya, lu yakin crispy? Yes. Dihidangin kayak gitu terus crispy? Yes. Dia bilang gitu. Nggak crispy duit balik ya? Yes. Tanggungannya di lu ya? Yes. Kalau gue jual rendang terus, guys rendang gue, guys gulai ayam gue, nggak ada yang tertarik bro. Siapa yang mau datang? Kata dia, ya elah gue harus ke Kemang banget nih, macet, hujan lagi. Nggak mau gue. Deket rumah gue udah sederhana, ya 11-12 lah rasanya. Ya begitu, ya bener dong. Ya nggak sih, gue jujur-jujuran aja. Gitu loh. Mau seenak apa sih rendang gue? Gitu loh. Apakah tiba-tiba rendang gue di angka 1000, yang lain harganya, yang lain rendangnya rasanya di 100, kan nggak mungkin. Gue mah fair-fairan aja. Gitu loh. Paling juga kita nilai rendang juga paling yang 1 9,5, yang 1 9, ya yang 1 9,8 kan tipis-tipis. Tapi gue harus punya unique selling point bro. Dan gue punya telur barendo. Telur digoreng kering kayak dadar tapi crispy. Telur barendo namanya, yang gak ada di tempat lain. Nah makanya gue tiap bulan punya menu-menu yang berbeda bro. Unique selling point itu untuk mengingatkan orang bahwa gue punya produk, untuk menarik ke gue, akhirnya mereka mau nyobain si rendang gue. Dan gulai ayam gue. Dan segala sesuatu yang standar. Gitu bro. Boleh Jadi tahu nggak? Gue penasaran nih sama lo. Anto, apa produk lo? Produk lo apa aja? Aku salah satunya bantal panas, terus sama sendal kayu duri itu loh Om. Sendal? Sendal kayu duri. Yang begitu-begitu? Oke. Ya itu, terus ya juga macam-macam sih alat rumahan lainnya sih gitu. Nah, lo harus punya unique selling point bro. Dan lo harus bikin videonya. Karena orang nggak mau baca caption. Betul. Orang nggak mau baca caption. Jadi kira-kira yang paling gampang gini, lo ambil dari produk yang most wanted tuh apa yang tidak biasa. Most wanted produk yang tidak biasa, yang kayak di sosial media nggak rame. Satu lo itu. Lo cari dulu, ini, Abis itu lo bikin kreatifnya. Ini gue kira-kira ceritanya apa ya? Set. Oke, abis itu baru mikir, gimana ya gue bikin videonya? Set. Abis itu, oke, gimana kalimatnya? Set. Dah. Paham. Paham ya, Anto? Ya, itu aja. Semakin sering Anto nyoba, udah deh nggak usah pakai skrip-skripan lagi. Barangnya ada, langsung. Anto, gini loh. Gini ya, sesimpel gini ya Anto ya. Hari itu tiba-tiba ada 10 atau 20 pesanan. Yes. Lu videoin pesanannya. Apapun. Misalnya gini, hari ini pesanan alhamdulillah banyak banget guys. Banyak banget nih pesanan guys. Wah, tapi ini yang paling banyak tetap ini nih. Sendal duri. Wah, edan sini. Ini udah sampai mana? Lu jelasin kayak gitu. Sendal duri alhamdulillah ada beberapa testimoni yang ngerasa bla 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 bla. Oke, terima kasih yang udah order ya. Itu nggak usah pakai muka lu. Pakai muka lu juga nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah masuk ya Anto, lu udah serius, gue pengen jualan. Jendela kita, pintu masuk kita, itu udah bukan pintu rumah lagi. Bukan, gue bilang sama tim langganan, hey pelanggan kita tuh bukan lewat pintu lagi, tapi lewat jendela digital. Pelanggannya ada di situ. Dan ini harus kita ketokin satu-satu. Diketokinnya pakai apa? Pakai cerita dan omongan kita. Kita ketokin satu-satu. Jadi gampangnya itu kita itu setiap 1 minggu atau 1 bulan sekali melakukan pemvideoan atau misalnya mengenai produk kita ya, Mas Kemal ya. Sorry atau Anto. Gimana? Anto, setiap hari. Maaf ya, setiap hari. Setiap hari ya. Tapi that's how the game works, Anto. That's how the game works.
Lu lihat nggak sekarang gue lagi rame, gue lagi sering-seringnya bikin reels. Oh, Reels Gue lagi ya. tiap hari gue bikin reels. Kenapa? Karena emang digital tuh jahanam sih. Jujur. Gue tinggalin 4 hari, drop langsung. Ya. Oke? Algoritma itu emang najis sih. Gue bisa dibilang sebagai budak konten. Tapi gimana? Gue kalau misalnya selalu berpikir, gue gak mau jadi budak konten, gue gak mau. Hey sebentar, budak konten. Gue ini kan buat nyari duit. Gue ini kan buat usaha. And this is the new way untuk nyari duit. Dampak resiko yang harus kita ini yang hadapin ya Mas Kemal ya untuk zaman saat ini ya dibandingkan kita zaman dahulu ya. Yes. Jangan lu bandingin sama zaman dulu, bro. Ya. Berapa banyak produk-produk datang ke gue, restoran ya, bro, yang nanyain gue, Mas, yang udah gue omongin dari dulu, bro, lu main online, datang ke gue, Mas, bantu gue, Mas. Di saat dia udah punya Instagram yang ngasal, fotonya berantakan, testimoninya nggak bagus. Udah telat, gue bilang. Kenapa satu lagi telat? Karena udah ada pemain lain. Itu yang ngeri. Oke? Oke. Thank you loh Mas Kemal loh bantuannya. Anto, mulai sekarang gue akan tungguin. Lu gini Anto, lu video-videoin, lu belajar, lu harus mau belajar. Lu harus tahu, lu harus belajar tuh apa sih? Belajar ngomong. Ya, biar ngomongnya enak. Kedua apalagi Anto, lu harus tahu, lu research. Jam berapa ya orang akan like video gue? Ketiga adalah jangan pernah patah semangat. Like-nya hari ini kecil, likes-nya besok kecil. Nggak ada yang instan. Ya, tidak ada yang instan. Kenapa banyak orang-orang yang ngerasa nggak bisa? Gue tanya, lu nyoba berapa hari? Gue 3 minggu mas, tiap hari bikin konten tiap hari 3 minggu nggak ada kemajuan. Gila loh. Apa kata konten kreator yang lain? Yang udah bertahun-tahun ngajar terus. Gitu loh. Siap. Oke, Anto. Oke kakak, thank you banget loh infonya. Lu kalau mau bikin video, lu tag gue review, oke? Oke kakak, thank you loh mas. Aduh, jadi sama-sama bro. Oke, thank you Mas Anto. Sekarang kita lanjut yang di kolom chat nih Pak. Ada yang nanya di kolom chat tadi gue lihat. Namanya apa tuh? Agustina Rohani. Mungkin Agustina. biar lebih enak, biar orangnya kita boleh dong. Langsung ngobrol langsung aja. Agustina, mana Agustina? Ada orangnya? Ada tuh? Ada. Oke. Nggak ada. Di gue belum muncul. Tadi dia titip Sep, dibacain aja Sep. Lagi dibacain aja. Oke, siap. Nih gue bacain. Malam Bang Kemal, saya Agustina penjual pulsa dan aksesoris handphone. Mau nanya dong, bagaimana sih tips lancar berjualan di sosial media sementara followers kita itu sedikit? Sebelumnya bertanya lewat chat ya Pak. Nah, nggak apa-apa. Ini menjadi pertanyaan banyak orang ke gue. Dia bilang nasi kapau langganan bisa survive karena Mas Kemal adalah seorang influencer. Mas Kemal punya follower banyak. Wah, itu gue benci banget pertanyaan itu. Tadi gue untungnya Tuhan sudah menaruh gue di sini di nasi kapau langganan di Bangka Kemang dan gue punya study case-nya. Kalau lu ke Bangka Kemang, kira-kira 6 bulan yang lalu kali ya, atau mungkin tahun kemarin, ini nasi kapau langganan. Yep. Di sebelah kiri ada satu minuman punyanya artis. Followernya M followernya. Ya. Oke, dengerin ya. Followernya M. Ada foto dia lagi minum. Set. Gitu. Itu cuman 10 langkah dari nasi kapau langganan. Oke. Followersnya M. Ingat ya. Sebelah kanan gue itu ada satu burger. Ya. Kebetulan burgernya ini punya temannya Dias, namanya Burlok, burger lokal. Ya. Nggak ada artis-artisnya. Tidak ada follower-followernya. Produknya gue udah cobain. Si cendol ini oke lah gitu ya. Oke. Gue kirain juga akan rame nih pasti nih. Wah, gue sampai berharap gini, lumayan nih siapa tau ada yang ngantri-ngantri ya mampir ke gue gitu kan. Kena cipratan-cipratannya ke nasi kapau langganan gitu ya. Ternyata tutup loh si cendol ini. Wow. Tutup followersnya M. Dan sebelah kanan gue si burger lokal ya Burlok. Gue coba buka IG-nya, gue udah lama nggak buka IG-nya ya. Burlok.
Burger lokal. Lokal. Ya. Burger lokal. Oke. Begitu gue ngobrol sama dia beberapa bulan tahun lalu, gue buka, dia baru punya 1. Terakhir punya 8 sekarang. Gila gak tuh? 8. Kenapa? Lu lihat sosial medianya deh, burger lokal. Rapih. Ya. Dia rapih. Ada harganya, ada rasanya, komunikatif. Banyak video-videonya. Oke. Lihat tuh. Dari awal video-videonya dia banyak. Itu yang membuat dia jadi banyak orang yang tahu. Karena dia mengkomunikasikan produk-produknya dia. Gitu. Jadi followers it doesn't matter. Kalau misalnya semua orang berpikiran bahwa gue nggak punya followers nih, udah, itu namanya patah semangat. Itu namanya patah semangat, gitu loh. Waktu gue langsung berpikir kalau gue patah semangat artinya apa? Gue waktu berat badannya 120 kg nggak bisa kayak sekarang. Karena gue akan bilang, turunan gue kan keturunan gue, bokap gue gemuk, nyokap gue gemuk, gue nggak bisa kurus. No, gue nggak kayak gitu. I fight for it. Gue semangat. Nah, semua teman-teman juga bisa kok. Asal teman-teman mau bekerja keras. Kalau gue nyebutnya di speaking camp level up. Level up. Ya. Yeah. You gotta level up. Gitu. Kalau lu nggak level up, lu gitu-gitu aja, you're not going anywhere. Dan ngeri nih teman-teman. Halo? Halo? Bisa dengar suara gue, Pak? Ya? Halo? Oke. Udah, aman. Oh, dengar. Kayaknya gue yang lag deh. Iya, aman. Teman-teman harus tahu, speed dari social media itu, wow, ngeri banget. Dan berbaliknya kayak takdir ya, klek gitu. Nasi kapau langganan tuh bisa survive gara-gara Instastory. Sekarang Instastory udah nggak dilihat lagi. Nasi kapau langganan kurang bermain social media karena harus bermain Reels. Dan gue harus megang Reelsnya Kemal, gue harus megang Reelsnya Nasi kapau langganan, gue harus megang Reelsnya Kemal Speaking Camp. Ada 3. Itu gue nggak bisa. Oke. Gitu. Tapi begitulah. Dan kita nggak tahu nih, Reels sampai kapan. Siapa tahu dia dirubah lagi ke foto. Ya nggak? Nah, kita... Bisa jadi, Pak. Bisa jadi kan? Nah, kita harus jadi orang yang bisa adapt di era ini. Kalau kita nggak bisa adapt dengan bisnis, dengan apa yang terjadi, apa yang ada sekarang, forget about it. Nggak kemana-mana. Gitu. Oke. Nah, Pak, ini kan masih menyangkut soal skill komunikasi. Ya. Gue pernah diajarin gini, Pak, sama salah satu guru gue. Orang terlihat Spill dong, gurunya siapa nih? Spill nih. Nggak. Canda. Jadi gue pernah diajarin sama guru gue. Kebetulan kan cerita sedikit. Jadi gue tuh di sekolah itu adalah organisasi OSIS selama 3 tahun berturut-turut. Ketua lagi. Oke. Nah, kepala sekolah gue bilang, orang cerdas terlihat dengan komunikasi. Orang pintar di sekolah dengan ranking tinggi, tapi kalau dia tidak bisa berkomunikasi, akan terlihat bodoh. Gimana, Pak? Menurut lo? Setuju. Gue kemarin baru bilang di Kemal Speaking Camp. Gue coba bacain ya. Kalau lo lihat timeline gue bilang gini. Skripsi yang bagus akan terlihat biasa aja ketika saat sidang presentasinya biasa aja. Tapi skripsi yang biasa aja akan kelihatan bagus ketika sidang karena presentasinya luar biasa. Simple. Bener nggak? Betul. Bener nggak? Ya kan? Sama kayak gini. Produk yang biasa aja akan dibeli sama orang karena tahu jualannya gimana. Ya. Dan sedangkan produk ya yang rasanya luar biasa nggak akan kemana-mana kalau tidak dikomunikasikan dengan baik. Nah, sekarang Indonesia ini di krisis PD, krisis tidak bisa berbicara. Akhirnya apa? Produknya nggak kemana-mana. Udah ngutang,
Udah minjem duit ke bank, itu yang diminta sama negara gitu tuh. Ayo pinjem duit, ayo pinjem duit. Begitu dipinjem duit, negara udah seneng. Terus dibalikinnya gimana? Ditagih sama Nah, negara. Hey, negara, lu harusnya ngedidik dong gimana caranya. ya, Gitu. Jadi gue percaya sama yang dibilang sama kepala sekolah lu. It's true. oke. Gitu. Dan itu yang menjadikan gua bertahan 3 tahun berturut-turut di OSIS, Pak. Nice. Padahal dari kelas 1, 2, 3, gua sama sekali nggak pernah ada ranking. Nilai Oke. gua itu pas-pasan semua kalau di rapot. Tapi satu sekolah itu semua nggak ada yang nggak kenal gua. Nah, nice. Nice. Jadi Oke. kalau misalkan ditanya yang ranking 1 kelas A mana ya? Sekolah nggak ada yang tahu. Ah, siapa ya? Yang mana ya? Tapi kalau misalkan kenal Asep nggak? Oh, Asep yang OSIS ya? Good. Good. Speaking skill, itu dia. Skill Yes. berkomunikasi. Gini teman-teman. Gua selalu bilang setiap kali gue ngajar, semua orang dikasih bakat cuma 1% sama Tuhan. Yeah. Allah udah kasih kita nih bakat. Ya kan? Allah kan sukanya kita menjadi orang yang berkembang ya. Nah, gimana cara kita mengasah dari 1% menjadi 100%, itu balik lagi kemauan kita. Lu menjadi orang yang pemalas atau tidak? Lu mau level up atau enggak? Gitu. Ya. Gue selalu bilang juga di pelatihan gue bilang kok di video gue. Lu nggak harus mempunyai suara bagus. Tapi yang penting lu kedengarannya enak. You do not need a great voice. All you need is to sound good. That's it. Simple. Yes, simple. Gitu. Dan sekarang udah ada gue bilang kok di video gue, bahkan di awal gue langsung bilang, study case-nya gini. Kenapa lo harus beli video gue bilang gitu. Gini, ada 2 orang. Ya. Sales A dan sales B. Ya. Sales A, sales B ini menjual mobil yang sama. Mobil apa yang ramai sekarang? Veloz lah ya. Veloz. Oke. Harganya sama, sales A sama sales B. Ya. Bonusnya sama, diskonnya sama. Ketepatan datangnya juga sama, indennya sama, semua sama. Tapi sales A kayak si Asep Maulana nih. Talkative orangnya. Ya. Talkative, enak, supel, ngobrol. Ya. Sales yang B seperti gue misalnya. Misalnya gue, ada seorang Kemal yang diem. Dia akan menjawab kalau ditanya doang. Gue tanya sama lu semua di sini. Lu ada nggak yang mau sama sales B? Gue tanya sama lu semua. Nggak ada. Gak ada yang mau. Jadi it's proven. Semakin bisa lu ngomong, cuan lu datang. It's proven, man. It's proven. Cuan lu datang. Lu ngomongnya enak apa enggak? Lu artikulasinya jelas apa enggak? Yes. Lu ada nadanya enggak kalau ngomong? Lu menyapanya dengan template enggak? Kemarin gue taruh di Instagram gue. Ada satu karyawan Family Mart di Menara Imperium yang enak banget kalau ngomong. Dan kalau ngomong gue bilang bukan kayak template. Template tahu ya, yang nadanya gitu-gitu aja. Pulsanya kak sekalian kak. Kak nggak mau nambah ininya kak. Ini kayak harus ngomong. Ya kan kayak harus ngomong. Dia enggak. Gue bilang gila nih, bagus. Gue bilang, dia nggak kayak gitu. Dia cacat kopinya ya kak, 13.000. Oke. Mungkin ada mau nambah pulsa kak Kemal? Atau mau nambah dia mau nambah gorengannya mungkin kak? Gitu. Ada nadanya. Kayak ngobrol. Kak Kemal nggak pengen pulsa nih. Kak Kemal nggak mau gorengan. Gak ya kak ya, lagi diet ya kak. Oke, kasihnya mana gitu. Oke kak, ntar kalau mau pulsa ke aku ya gitu. Enak kan ngomongnya? Kayak ngobrol. Dan ketika gue upload di Instagram, itu ternyata banyak followers gue, warga Imperium lantai 20 berapa, lantai 30 berapa, mereka setuju. Gila, bener sih ini. Mereka semua ngomong kayak gitu. Dan di notice sama Family Mart-nya. Wow. Gitu. Jadi, segitu impactful-nya cara berbicara. Gitu. Lu bisa, gini deh.
Pesawat deh, Garuda Indonesia sama pesawat Lion Air. Harga beda. Yes. Ketika masuk Lion Air semua orang bilang, kagak disapa lah, jutek Nah. lah. Begitu masuk Garuda Indonesia, halo, selamat malam. Tempat duduknya boleh saya cek Bapak Ibu? Gitu. Nyaman, enak. Yes. Proven kok. It's proven. Sekarang kalau misalnya lo mau usaha, ya, lo mau usaha atau lo mau kerja, lo masuk ke dunia kerja, tapi lo nggak tahu cara berbicara, menurut gue lo bunuh diri. Yes. Itu menurut gue lo bunuh diri, beneran. Bahkan sekelas HRD pun mematokkan nilai orang si calon pelamar kerjanya melalui komunikasi ya Pak? Yes, betul. Yes. Betul. Karena temen gue juga HRD dan dia bilang CV itu nggak menjamin. Gue cuma pengen tahu ketika dia datang ketemu gue, apa yang akan dia lakukan? Benar. Betul. Lu udah pernah di ini belum? Udah pernah interview sambil main ini belum? Puzzle di depan lu? Kalau interview sambil main puzzle belum, tapi kalau interview sambil ngopi pernah gue. Nah, interview sambil main puzzle, gue udah pernah tuh. Di depan gue ada puzzle, terus diajak ngobrol. Tapi sambil ngobrol, gue nggak boleh berhenti. Tapi dia nggak bilang sama gue. Gue tahu itu trik. Ditaruh ceklek sama depan gue. Tapi dia kan nanya, dia akan ngajak ngobrol aja. Sat. Dia akan ngeliat omongan gue pause apa enggak. Gue akan deg-degan apa enggak. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Gimana Pak? Waktu lanjut masih? Lanjut dong. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Yudi nih. Yudi yang udah kirim pertanyaan nih. Mana Yudi? Halo Yudi. Halo. Oke, Yudi silakan. Di gelap amat, Di. Ini udah pada tidur apa gimana, bro? Enggak, mau begini. Gelap lampunya. Iya. Oke, silakan Yudi. Mau nanya nih Bang Kemal, motivasi apa yang pas untuk kita lakukan ketika usaha kita gagal? Oke. Usaha gagal? Oke. Gue udah pernah usaha gagal 2 kali, bro. Lo tau semi lolos nggak? Semi seringai? Saya tahu. Iya, tahu. Lo tanya sama dia, kita rugi berapa nih kita jualan ayam guling? Lo tau Emados kan? Emados tahu ya Emados ya? Tahu ayam Emados, tahu kan? Yang ayam muter gitu. Gue duluan bikin sama Semi kurang lebih 12-13 tahun yang lalu. Kita bikin nih gebrakan Jakarta. Nggak ada yang suka. Itulah bisnis. Terlalu cepat nggak bagus, terlalu lambat juga nggak bagus. Kita harus timing, bro. Gue bikin di Pangpol. Gue ngeluarin duit banyak banget. Panglima Polim coy, gue taruh di Jakarta Selatan loh. Ya, bak, gone. Kita pada saat itu kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu ya. 50 jutaan berdua lah. 15 tahun yang lalu tuh gede banget loh. Sekarang aja gede nggak sih? Iya, benar gede. Ya. Terus gue bikin satu website. clickclip.com. Gue bilang, wah, ini oke nih gue bilang nih. Gue ada ide bikin website musik karena semua orang suka musik. Ada dahsyat, ada inbox. Gue bikin tuh website.com. Nggak laku. Asli nggak laku. Itu modal gue totalnya ya. Total gue membakar uang sekitar 300 jutaan. 300 juta? 300 juta. Wow. 3 tahun ya bro. 3 tahun. Karena gue bayar kameramen, gue nyewa studio selama 3 tahun. Gue bayar editor, gue beli kamera. Kameranya juga semua kamera proper. Karena kan kita ngundang band. Pada saat itu clickclip.com. Website ininya masih ada sih. Domainnya udah nggak ada. Tapi YouTube channelnya masih ada. Gue bikin video proper. Ternyata dikarenakan dahsyat dan lain-lain, gue udah ada kok di RCTI. Ngapain gue nonton.com? Bener juga. Bangkrut lah gue. Gitu ya. Motivasi gue cuma satu bro. Gue harus hidup. Gue harus survive. Gitu Di. Gue harus survive. Dalam hidup. Gue gak ada yang namanya orang tua gue ngasih duit, orang tua gue ngasih tanah, nggak ada dalam kamus gue bro. Dan itu udah ditekenin dari gue kecil. Bokap gue udah bilang dari kecil, I'm not gonna give you anything, you are on your own. Itu udah tertanam di otak gue dari kecil bro. Dan itu gue tanamin juga ke anak gue, gitu. Nah, lo ngeliat gue deh, umur gue berapa sih? Umur gue 41. Umur gue 41. Dan gue masih belajar yang namanya ngedit pakai InShot di video. Di Instagram.
Gue belajar gimana ngedit pakai Sparks yang sekarang berubah jadi CC. Isi. Gue masih belajar pakai Canva. Umur gue 41. Temen-temen gue yang umur 41 ngapain? Gak ada yang peduli beginian. Lu tanya yang lahir tahun 80-an ke bawah, gak ada. Semua udah jadi bos. Nah kalau gue aja yang 41 masih mau kayak gini, masa lu enggak? Itu aja. Gue 41 bro. Masih ngerjain kayak ginian. Ngedit, belajar. Oh gimana editannya, gimana bikin fontnya, dan lain-lain. Aduh bayar lagi. Gue cari aplikasi yang gratis. Bener. Kalau gue aja umur 41, ya, di saat temen-temen gue kerjanya, saat ini mereka semua jadi, ada yang udah jadi direktur, ada yang jadi VP, ya, ada yang jadi caleg, anggota DPR, ada teman gue yang ketahuan korup, ada yang di KPK saat ini. Gue udah tua bro, teman-teman gue segitu umurnya, beneran. Ada yang dikejar-kejar juga sama polisi gitu ya. Mereka nggak peduli. Gua masih mau belajar. Dan lu jangan mau kalah sama gue. Si Kemal yang umur 41 aja mau belajar. Masa lu yang umur 20-an gak mau belajar? Padahal ini bukan dunia gue. Ini dunia lo. Gue ditanya kok sama teman-teman gue, Mal, lu ngapain sih? Lu tinggal duduk aja sih, nge-MC aja tiap minggu udah beres. Nggak usah belajar ngedit-ngedit. Dibilang gitu sama gue. Ya kan, bener dong. Kalau gue kan di dunia wedding ya, gue di dunia nge-MC pernikahan. Nggak ada orang nge-MC, nggak ada orang yang namanya dunia wedding tuh nge-MC. Bro, bisa nggak minggu depan nge-MC kawinan gue? Nggak ada. Kalau wedding itu bisa nggak tahun depan? Ya kan? Wow. Pernikahan kan tidak ada yang minggu depan, bulan depan. Semuanya, Mas Kemal jadwal cross check nih, karena semuanya sudah. Gue ini jadwal sudah sampai tahun 2024 masuk. Wow. Tapi gue masih mau belajar bro, gini-ginian bro. So, jangan menjadi anak yang gampang menyerah. Level up. Semangat. Ya. Kalau lu cuman ada di kaum rebahan, you're not gonna go anywhere. Percaya sama gue. Percaya sama gue. Nggak ada yang akan kemana-mana. Gue seperti gue bilang sama waktu itu gue sama acara GoFood. Ibu punya risoles enak. Kalau ibu taruh doang di meja, nggak ada yang mau datang makan, Bu. Gue bilang. Iya. Gimana cara ini risoles, Bu? Ibu jelasin ke orang bahwa risoles gua enak banget. Gitu. Motivasi gua apa, bro? Satu, cuan. That's it, man. Cuan. Gue suka duit. Gue suka hidup enak. Motivasi gue cuma satu, cuan. Gak ada yang mau hidup susah. Yes. I want the best for my son. Sekolah terbaik. Gue pengen jalan-jalan. Gue pengen umrohin orang tua gue. Gue pengen umrohin mertua gue. Ya. Cuan. 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 Itu aja. Gitu bro. Kalau lu pengen hidup enak, ya lu harus kerja keras. Nggak ada kamusnya. Lu pengen hidup enak tapi lu nggak ada kayak gitu. Kecuali situ anaknya Bakri ya, gitu ya. Ini Ramadhani dong. Raffi Ahmad Pak, Raffi Ahmad. Kecuali ada Rafathar. Raffi Ahmad juga kerja loh. Raffi Ahmad juga kerja keras loh. Rafathar ya kalau gitu. Rafathar ya. Gitu. Oke, makanya jelas. Tahu nggak teman-teman, ada yang namanya the third generation weakness, tahu nggak teman-teman? Yes. Ada nggak? Lu tahu nggak third generation weakness? Katanya gini, kalau kakeknya pengusaha, let's say dia yang punya Toyota, let's say ya Toyota misalnya, pasti anak yang kedua luar biasa ngejalaninnya. Cucunya leha-leha. Nah disitulah titik kehancuran. Iya benar. It's proven. Cucu akan menghancurkan kingdom dari semuanya. Banyak yang bilang begitu, bro. Apalagi klien-klien gue percaya banget akan hal itu. Makanya cucu-cucunya selalu ditendang. Kemana? Disuruh belajar sama omnya. Kalau punya perusahaan gede. Bener, klien-klien gue tuh buset deh. Yang punya pabrik apalah, yang punya apalah gitu. Tapi, belajar dulu sama om lo, no. Toko kelontong. Belajar dulu loh sama om lo. Lo tau gak? Gue gak mau nyebut ya, tapi gue punya klien gue yang sangat deket. Dia adalah anak salah satu owner mobil di Indonesia. Wow. Owner loh. Bokapnya itu yang punya. Gitu. Waktu gue nge-MC nikahannya, lu sebutin deh
spare part dari baut sampai jok mobil, pewangi ruangan, masuk, datang jadi tamu. Ya, secara dia yang punya brand itu. Yes. Gue ngobrol sama dia, ngobrol, Gue bilang, lo enak ini? Enggak, Mas. Dibuka IG-nya sama dia. Nih, Mas, kerjaan gue pernah. Lo tau nggak? Sales mobil pertama kali di Toyota di Sudirman. Pernah jaga juga untuk Gias. Wow. Gila loh. Gue bilang, wah edan loh. Edan gue bilang. Dia bilang, gue nggak langsung begini, Mas. Nggak dikasih gue sama orang tua gue. Diceburin dulu. Berapa lama sih biasanya kalau keluarga lo kayak gini? 10 tahun. Gila loh. 10 Wow. tahun loh. Ya karena dia pengen cucunya bener-bener ngerti. Gitu. But that's how the game works menurut gue. Gitu. Oke. Ingat, cuan. Gimana, Yud? Cuan ya, Yud? Iya. Cuan. Nggak ada cuan, nggak ada yang datang ntar. Iya. Cuan. Oke, Pak Kemal gimana? Lanjut dong. Lanjut. Oke. Ini Sampai 8.30 ya. Bang Kemal bentar, ini masih lanjutin tadi tuh yang pertanyaan Sani. Itu kan yang Instagram katanya pakai gambar kurang menarik kan. Itu kalau pakai hashtag itu gimana tuh? Ngaruh juga gak tuh? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh juga. Instagram sudah bilang ya bahwa dia bukan konten foto lagi. We are not a photo app anymore. It's jelas. It's clear. Walaupun pakai hashtagnya kemana-mana gitu. Enggak. Oke. Dia adalah konten video. Ya lu bikin dah video-video bigo mungkin ya. Ya, oke ya. Video-video kocak gitu. Oke, kita akan next question, Pak. Boleh dong. Di kolom chat udah ada juga nih. Ini pertanyaannya bagus banget. Cuman kayaknya lebih keren kalau dia yang ngomong deh. Kalau gue bacain, ini keren banget sumpah pertanyaannya. Yosi. Halo Bang Kem. Gila. Orang vokal nih. Gue keren. Gue nggak terima pertanyaan lu, Yonis. Makanya gue persilakan buat gue yang ngomong, Yos. Silakan, Yos. Gue kasih kesempatan. Gimana, Bang Yos? Oke, siap. Thank you, Sep. Sebenarnya menyangkut atau nyambung pertanyaan dari Asep tadi sih. Gimana karena communication skill itu kan perlu banget ya, maksudnya penting banget betulnya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang punya keterbatasan dalam berkomunikasi? Kayak misal orang-orang introvert itu kan agak susah tuh. Terus juga mungkin dia gagap dalam berbicara atau dan lain-lain. Kan ada kelemahan dalam hal berkomunikasi gitu. Soalnya saya punya temen, gue punya temen itu dia kalau misalnya kita sedang ngobrol beberapa orang, dia oke gitu loh ngomong, maksudnya dan ngomong pun itu dia seperlunya gitu. Tapi ketika di dalam keramaian dia nggak nyaman banget dengan itu. Bahkan kita pun kadang misalnya kalau ngumpul itu misalnya let's say 6 orang, 7 orang itu dia banyakkan diam gitu. Banyakkan diam. Tapi sebetulnya ada yang ingin dia sampaikan tapi itu mesti dipancing itu. Dan termasuk gue pun sebetulnya dalam hal berkomunikasi itu masih ngerasa kurang apa ya? Skillnya masih kurang gitu. Kalau misalnya karena kadang kan gue MC juga gitu, freelance MC juga. Kalau misalnya disuruh MC, entah itu MC wedding ataupun event, itu bisa gitu membawakan sesuai dengan rundown yang ada. Tapi ketika misalnya dalam pergaulan misalnya ngomong, itu gue sendiri itu ngerasa kayak susah gitu loh untuk bisa bisa nyatu gitu loh dalam obrolan kalau ketika dengan orang-orang yang mungkin baru atau asing atau masih ketemu beberapa kali lah gitu. Dan itu agak apa ya istilahnya, dan bahkan dalam hal bernegosiasi pun itu gue agak mengalami kesulitan gitu. Tapi ketika disuruh bekerja hal yang mungkin sudah ada pakem-pakemnya itu bisa, tapi untuk hal negosiasi dan mungkin bercommunication skill yang benar atau bicaranya itu sesuai supaya bisa membawa orang ke untuk terbawa dengan apa yang kita maksud, itu bisa orang tersebut bisa terpengaruh dengan kita gitu maksudnya. Lebih kurang seperti itu. Nah, gimana dengan orang kayak gitu Bang? Misalnya dengan yaitu orang yang punya kendala dalam hal berkomunikasi. Gini Yos, lu aja ngomongnya muter ya Yos barusan ya Yos ya. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Sebetulnya lu lagi merangkai kata-kata tuh Yos, ya kan? Kalimat gua apa nih? Tapi kan lu tadi bilang kalau misalnya dalam bekerja lu fine-fine aja ya.
aman kan kalau bekerja. Nah, itu yang penting itu tuh. Kalau bekerja lu aman. Tapi ketika bergaul, lu malah diem, gitu kan? Iya. Nah, oke. Gue pengen clarify dulu bahwa ini adalah psikologis. Nah, gue bukan psikolog. Oke. Gitu. Jadi gue tidak bisa menjawab pertanyaan gimana dari orang introvert, ya, nggak berani ngomong tapi disuruh ngomong. Gue nggak ada jawaban itu. To be honest, sorry, gue tidak ada jawaban itu karena itu lebih ke psikolog, bukan gue. Ya. Gitu. Tapi gue bisa masuk ke pertanyaan gini. Gue punya bisnis nih, tapi gue nggak berani ngomong. Gimana? Simple. Cari orang yang akan menjadi lu. Cari orang. Adik lu kah? Sepupu lu kah? Nyokap lu kah? Ya, temen lu kah? Yang lu akan menjadikan orang di depan kamera. Gitu. Ya, Yos ya. Jadi, tapi untuk menjawab pertanyaan lu, sorry gue nggak bisa karena itu pertanyaan yang punya ilmu psikologi. Oke. Gue nggak bisa menjawab pertanyaan itu karena akan mengasal jawaban gue. Ya. Gitu ya. Tapi setidaknya lu dalam pekerjaan aman ya Yos ya? Untuk MC dan lainnya aman nggak? Aman, untuk MC itu aman. Asal masih sesuai dengan rundown dan sesuai dengan briefing, bisa gitu loh, terdeliver. Betul. Cuman dalam hal bergaul terus negotiation itu terkendala agak sulit komunikasinya gitu. Kalau negotiation maksudnya gimana nih, Yos? Bisa kayak nego harga ya? Iya, entah nego harga atau mungkin kayak misal disuruh ngajak orang gitu-gitu agak susah. Gini Yos. Kalau masalah nego harga itu bukan teori komunikasi. Itu negotiation skill. Ada lagi. Oh, beda lagi ya. Saran dari gue adalah lu punya PIC untuk nego. Karena akan lebih enak orang lain yang nego. Gue orangnya nggak enakan, bro. Teng, masuk nih. Boleh nggak nge-MC gini. Ayo dong bro. Udah, gue nggak enakan tuh. Yeah. Gue selalu lempar ke manajer gue. Biar manajer gue yang ngomong. Tapi nggak ada manajer nih bang. Cari temen yang bisa berkolab. Lu cari siapa temen lu kira-kira yang nggak bisa nge-MC tapi bisa menjadi orang yang ngurusin meeting, bisa ngurusin klien, bisa bikinin portfolio. Pokoknya urusannya dia. Bagi hasil aja. Lu mau pakai gue, Yos? 10%, 15%? Oke dong. Ya nggak? Yang penting harga lu ke-maintain. Gitu. Jadi lu nggak ketemu tuh. Beneran nggak enak lagi nego sama orang ya. Ayo dong Mas Kemal. Kita kan dari tahun 2016. Ya elah, iya sih dari tahun 2016. Bensin juga naik kali. Ya enggak. Beras juga naik kali. Nggak bisa gitu juga dong. Duit juga bukan duit lo, duitnya perusahaan kok. Yes. Tapi kan kita nggak bisa ngomong gitu, bro. Nah, lo harus ada satu figur nih yang ngomong begitu, bro. Jangan lu gaji, jangan lu gaji. Lu kasih persenan. Oh, iya benar. Jangan lu pakai konsep gaji. Lu kasih persenan. Okay, Trust me. It will work, Yos. It will work. Oke. Nah, siapa yang pengen jadi manajernya Bang Yos nih di sini nih? Kalau gimana, Yos? Lu casting gimana yang representatif nih? Ya kan? 70-30 ya, Yos? Iya, siap. Tapi orang yang bisa ngomong, yang bisa represent gue belum kayak Bang Kemal. Iya kan? Bisa represent lo, bisa ngejual lo, jago ngomong, udah, jangan digaji, persenan aja. Tapi itu bisa dilatih nggak Bang untuk skill yang kayak begitu? Skill apa nih? Ya negotiation skill semacam itu. Kalau negotiation skill, gua rasa gini ya, kita bisa berani nego ketika kita pede. Gitu. Kita punya bargaining position nggak? Gitu. Simple gini deh. Mas Kemal, jangan segini lah ya segini. Waduh, sorry nih. Kalau lu pengen gua dengan harga segitu, lu kan bisa lihat sendiri. Gitu. Gue kalau nge-MC begini. Yang make gue udah begini. Gitu. Nggak mungkin lah gue harganya segitu. Lu boleh tanya deh sama yang lain. Tapi, kalau lu sebagai pelaku, lu frontman-nya yang lu ngomong, nggak enak bro. Itu sudah masuk ke ranah bisnis, ethics. Etika berbisnis. Ya. Nah, secara bisnis, etika berbisnis, ya, percaya sama gue, ya, Arman Maulana tidak pernah nego sama klien. Ariel Peter Pan juga, Ariel Noah nggak pernah nego sama klien. Pasti ada yang melalui manajer.
ya. Selalu ada manajernya. Oke? Gitu. Yep. Oke, Thank Bang you. Yos. Gimana? Yep, thank you. Oke. Thank you, Bang Kem. Siap. Siapa tuh yang mau jadi Asal manajer? jangan Dibuka tuh langsung tuh. asal jangan kebalikannya ya, Pak. Karena ada beberapa orang saking kepedean tapi langsung nyantumin kontak person. Saking kepedeannya? Saking kepedean karena mungkin jam terbang dia masih dikit. Nah, karena dia ingin terlihat keren di bionya, jadi dia nyantumin kontak person. Nah, itu dia. Jangan terlalu cepat, jangan telat juga. Kayak gue bikin ayam guling sama si Semi terlalu cepat. Ngeliat di luar negeri ngetren. Nyampe sini, boom. Nggak ada yang makan, nggak ada yang tahu. Bukan zamannya sosial media 15 tahun yang lalu. Yes. Gitu kan. Sepi, nggak ada yang beli, nggak ada yang tahu. Ayam apaan nih? Gue harus jalan, ini adalah ayam yang diputer ya. Ayam apa nih? Ayam dasar. Gitu. Capek jelasinnya. Dan orang nggak ngerti gitu loh. Pada saat itu gue saingannya sama ayam gantari. Teman-teman tahu ayam gantari nggak? Ayam gantari, ayam Asmono. Nah itu tuh. Lu nggak tahu ya ayam gantari ya? Anjir, gue tua banget ya, gila. Ayam gantari aja lu nggak tahu Curhat ya kakak. Yo ini. Gitu. Gue baru pernah di Sabana kayaknya, Pak. Nah, Sabana masih baru. Gitu. Oke, teman-teman, gimana? Kalau misalnya udah nggak ada, kita langsung closing statement aja dari Pak Kemal. Ada lagi? Mbak Kiki tadi tuh. Boleh. Mbak Kiki, gimana Mbak Kiki? Last question ya. Pertanyaan terakhir, silakan. Oke. Mau tanya Mas Kemal. Ya. Kalau kita gimana sih caranya membranding diri gitu? Kalau misalkan kita tuh punya hobi lebih dari satu. Misalkan kalau saya kan suka nge-review film, sama saya juga suka hobi makan gitu, foodies. Nah, kira-kira lebih ke kita branding diri sebagai yang mana gitu? Oke. Kiki, IG-nya apa? Kiki K1. Kiki K1. Tulisannya Kiki K. Iya. Oh, ini dia Kiki K1. Oke. Film pendek bla 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 bla. Alright. Kalau menurut gue, sebetulnya lu bisa dua-duanya. Kalau lu sendiri gini, Ki, yang lu paling enak bikin videonya, lu lebih enak nih paling bikin videonya itu makanan apa film? Yang lebih banyak view-nya sih makan sih. Nah, itu kalau misalnya view-nya dimakan, lu gas dimakan. Gitu. Tapi lu kan nggak apa-apa. Lu taruh di itu loh, digital content creator, food and let's say food and movies, gitu, ya kan? Nah, gini Ki, gue ada ide buat lo nih. Jadi karena film kan nggak sebanyak makanan kan. Nah, lo taruh Ki, setiap hari apa gitu lo dedikasiin untuk review film, sisanya makanan, gitu. Oke. Tapi lu lihat dari perspektif lu nih, dari kacamata lu, gue selalu percaya sih ini kan bagian dari seni juga ya. Lu lebih suka, lebih enak ngejalaninnya, itu yang mana? Kalau udah ngejalanin pakai hati, yang lebih enak. Orang nonton juga nggak akan bohong. Akan nonton yang mana yang lu suka sih. Lu juga nggak bakal bisa bohong kalau emang lu suka. Gue suka nih yang ini nih. Antara dua itu, kalau lu harus pilih, lu pilih yang mana? Kalau gimana ya, kalau di brandingnya saya lebih ke film sih. Orang tahunya saya sebagai reviewer film gitu. Nah, ya udah. Berarti kalau reviewer film, ya lu film. Tapi kan film gimana caranya bisa ada terus. Lu harus bikin konten terus. Nah, betul. Ini contoh nih. Contoh kamu buka yang namanya, gue lagi belajar sama F1. Formula One ya. Gue kan suka Formula One. Terus gue lagi mikir, apa sih yang mereka taruh di kontennya di saat mereka lagi nggak balapan? Sekarang mereka nggak balapan nih. Desember, Januari, Februari, Maret. Mereka nggak balapan. Tapi sosial medianya boleh kosong nggak? Nggak boleh. Nah, itu lu pelajarin tuh. Gue lagi pelajarin. Lu tau nggak isinya apa? Ulang tahun pembalap lah. Liburannya pembalap lah. Nah, lu harus nge-brandingin lo. Dengan kalau lu mau disebut dengan film, ya lu harus hajar dengan film. Guys, lu tahu nggak? Gue baru ngobrol sama, let's say siapa ya? Nicholas Saputra. Ini adalah 3 makanan yang disukai sama Nicholas Saputra. Ceng.
ceng ceng, ceng ceng, cak 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 cak, gitu. Besok lu bikin konten film. Ternyata Nicholas Saputra itu suka banget sama film yang namanya Hometown Cha-Cha-Cha. Gue review dikit ya film kesukaan Nicholas Saputra. Dar. Besoknya lo bikin konten lagi. Guys, ini adalah makanan yang akan gue review yang sempat ada di filmnya Dian Sastro. Apa itu namanya? Ya itulah itu ya, yang makanan itu gue lupa. Nah, makanan yang Dian Sastro ini bla 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 bla. Lo review, ada filmnya. Besoknya lo film lagi. Gitu. Hari ini lo ulang tahun gini. Sedikit info mengenai ini, telah gini sih ulang tahun. Hey guys, besok lo bikin video lagi. Guys, udah pernah nonton Ali and Ratu-Ratu Queens belum? Ratu-Ratu Queens ya. Nah, mereka makan halal food, halal guys. Gua sekarang lagi di GI, gue review halal guys. Yang katanya terkenal di New York itu lewat film ini nih. Lo masukin, lo editin ya. Gila, gue baru berapa menit ngomong sama lo ya udah punya ide banyak banget. Oke, siap. Nah, kebetulan nih Mas Kemal, aku diminta sama GoPlay buat ngisi konten review film. Dan itu durasinya harus 1 jam. Nah, saya kebetulan masih sering banyak blank gitu. Oke. Gimana itu? Harus live. Sebentar, ini lu sebagai reviewer datang bukan lo yang bikin video kan? Saya yang ngomong langsung, jadi model kayak Bigo Live, kayak TikTok Live, tapi ngomongin tentang film. 1 jam, 1 hour. Yes. Gini, Ki, lo udah dilirik sama GoPlay. Artinya apa? Lu nggak boleh kasih communication skill yang abal-abal ataupun seadanya. Yes. Gini, kalau orang bilang sama gue, Mal, kenapa sih sepatu lu harus mahal kalau nge-MC? Kenapa sih lu harus pakai kacamata frame yang kayak gini? Kenapa rambut lu harus dipotong sama orang yang harganya sekali motong janjiannya cuma bisa sebulan sekali dan harga motongnya bisa sampai 500 juta? Kenapa? Karena gue dibayar mahal. Gue bertanggung jawab untuk memberikan mereka yang terbaik. Nah, Kiki, this is your moment. Ya. Gimana caranya lo tadi biar nggak putus-putus kalau ngomong, ya kan? Nomor satu ya, Ki. Ini gue bocorin ke lo. Lo minta question list-nya ke dia. Besok kita mau ngomongin apa nih? Jangan lu duduk langsung lu minta pertanyaannya, jangan. Besok ngomongin apa? Boleh minta question list-nya dulu, Kak? Film apa yang mau di-review? Jadi minta bahannya dulu ya, Mas Kemal ya? Yes, betul. Oke, itu pro kayak gitu. Kalau profesional kayak gitu. Saya minta question list-nya dulu. Orang goblok kan mikir, wih gila nih, pro juga nih orang. Nggak main datang gitu. Enggak. Lu minta question list. Begitu question list-nya ada, lu dalemin. Misalnya let's say lagi besok ngomongin film apa? Habibie Ainun. Lu nonton, mungkin udah nonton. Lu cari infonya, apa kira-kira yang akan ditanya. Di situ lu akan cerita bertutur. Tang. Kenapa orang OAO? Satu, karena gugup. Yes. Kedua, karena apa? Karena nggak tahu mau ngomongin apa. Iya. Yeah. Skillnya juga belum ada. Gugup ini bisa hilang kalau lu tahu apa yang ngomongin. Iya. Yeah. Kayak orang skripsi aja. Dia nggak tahu dia nulis apa, ditulis sama teman-temannya. Begitu sidang langsung, ini bukan yang nulis, ya gugup pasti. Tapi setidaknya, kalau lu mengerti semua question list-nya, ya Ki, dan hari halu gugup, kalau misalnya, nih ya, gue kasih gambaran ya. Ini adalah Kiki yang akan gugup di acara GoPlay Live dan tidak mengetahui bahan. Iya. Ini adalah Kiki, tingkat gugupnya cuma segini, ya. Tapi dia sudah mengetahui bahan. Mendingan yang mana? Yang ini kan? Ya, gugupnya nggak terlalu tinggi. Jadi minta question list. Nah, untuk ngilangin yang namanya gugup ya, gitu. It's okay asal jangan kebanyakan, jangan muter kalau ngomong. It's okay kok, nggak apa-apa. Nah, Kiki coba apa yang kira-kira bisa membuat kamu ngilangin stres. Kamu duduk apa berdiri ntar nge-host jadi tamunya? Berdiri ya? Enggak, duduk sih. Ini kontennya ya bisa di mana aja, di rumah gitu, live bisa. Oh, oke. Itu sendirian, nggak ada hostnya? Sendirian. Jadi sendirian 1 jam ngomongin tentang satu film. Wow, oke. Wow, oke. Nah, kamu harus bikin menarik dong kalau gitu ya. Ini kayak ibaratnya orang jualan online gitu ya.
masukin kayak konten misalnya kan games atau quiz atau mungkin yang kira-kira menarik kan ini kan interaktif ya. Jadi bacain chat-chat juga kayak gitu. Rundown-nya dari mereka. Kita yang buat sendiri. Buset, semuanya. Jadi wow, tapi ya udah. Saran dari gue, Kiki lu bikin rundown yang bagus. Menit sekian lu akan ini, menit sekian lu akan ini, menit sekian ini. Jadi lu tahu patokannya. Jadi kalau ada yang nanya, sebentar ya guys, gue akan masuk ke question list nanti. Orang GoPlay pasti akan suka. Gila si Kiki enak nih, rundown bikin sendiri, rapih, nggak acak-acakan. Oke. Ya. Siap. Gimana caranya ngilangin gugup? Gue mau bantu Kiki nih. Ki, biar ngilangin gugup, Iya. gerakin tangan. Kalau seorang Kemal akan gerakin tangan. Orang banyak ngeliat gue, Mal, lu enak banget sih fleksibel. Enggak, gue ngilangin gugup bro kayak begini. Tapi itu gue. Gitu ya. Itu gue. Okay. Itu gue. Ya, semua orang beda-beda. Ada yang mengepal. Ya, ada yang megang mic yang kenceng banget tuh, dikepal sama dia. Padahal ini lagi ngilangin stres. Tapi lu jangan kayak jangan gini, tetap kelihatan keren. Dikepal, tapi kan orang nggak ngeliat. Lepas lagi, kepal lagi, hilangin stresnya di mana? Ya, Kiki, kira-kira apa ya yang ngilangin stres ya Ki? Gitu. Biar nafas juga harus diatur Ki. Biar nggak terlalu cepat kalau ngomong. Coba deh Ki, kita opening dulu deh. Gue pengen nyoba Kiki. Ayo kita latihan bentar Ki. Waduh. Ayo dong. Kesempatan langka opening nih, aja, opening Ki. Opening kayak yang di ini aja ya, biasa YouTube ya. Iya, enggak. Gue pengen tahu, misalnya lo besok nih acaranya hari apa sih? Belum sih, masih lama, Februari. Nggak apa-apa. Oke. Artinya lo punya waktu untuk belajar. Ini gue kasih tau sama teman-teman ya. Teman-teman ya. Orang banyak datang ke gue, Mal, gue mau belajar sama lo. Oke, gue mau presentasi. Kapan? Minggu depan. Gue pulang. Nggak mau, gue bilang. Sana lo. Gue udah bilang, kalau lo mau belajar, nggak bisa. Ini bukan obat sakit perut, bro, yang lo minum langsung bisa. Ini communication skill. Ini tuh bukan ilmu biologi. Lu baca, lu apaan? Oke, besok gue bisa ujian. Nggak begitu. Nggak bisa begitu. Ini kayak masak. Lu butuh nyoba lagi. Masalahnya banyak orang Indonesia yang datang ke gue. Bos, gue ditelepon, Mas Kemal, saya mau presentasi nih depan G20 di Switzerland. Mas Kemal tolong, ajarin saya. Kapan Pak? Saya 3 hari lagi berangkat. Dan mati gue, biji. Gue gak mau, gue bilang. Gak bisa, gue bilang. It's not like that, gitu. Ya. Jadi teman-teman, tapi ketika lu invest di belajar, sebulan non-stop lu belajar, ya. Lu nonton nih video gue atau lu belajar dari siapapun boleh. Tapi lu belajar terus setiap hari non-stop. Sebulan, gue bilang, lu akan duduk di sini menjadi gue. Wow. Keren. Gue selalu bilang kok, sama semua yang gue latih dulu, ini adalah ilmu for a lifetime, gue bilang. Yes. Gak ada tuh pudarnya ilmu komunikasi, gak ada. Bukan teori, oke, gue tahu Pak Habibie bikin teori sayap pesawat. Ketika ada teori baru, hilang. Enggak, ini bukan kayak gitu. Ada teori, let's say, vaksin. Oke, ada yang baru, oke yang ini lama. Enggak, teori komunikasi tidak seperti itu. It's for a lifetime. Kayak lu ngaji aja, ilmunya gak berubah-berubah. Gak bakalan hilang sih, bakal kepake terus ya Bang. Exactly. Gitu. Forever. Oke, Ki, sebelum kita cabut, gue pengen lihat dulu Kiki. Ayo dong Ki, opening gue pengen lihat. Ini masih Februari. Okay. Lo harus ngedrill dari sekarang Ki. Lo harus latihan dari sekarang. Biar keren. Ya. Siap. Oke Ki, silakan gue kasih waktunya buat Kiki. Yuk. Siap. Hi guys, welcome back to my channel Kiki K dalam edisi Movie Review. Kali ini saya akan membahas tentang film yang lagi tayang di bioskop berjudul Sing 2. Nah, teman-teman pasti pengen tahu dong, penasaran gimana sih nyaksiin live konser yang megah banget tapi versi animasi. Di sini film Sing 2 akan membahas tentang itu aku jadi lupa. Itu kadang-kadang suka gitu. It's okay. Kiki barusan baca atau improvisasi sendiri? Improv semua, nggak pernah baca. Nah, Kiki harus belajar improvisasi. Yes. Kiki harus belajar improvisasi. Ada teorinya. Ada terapinya.
improvisasi itu. Ketika lo belajar improvisasi, lo tahu gimana caranya. Makanya gue bilang, tahun 2022, Korea, Jepang, China, Amerika, live shopping. Live shopping itu tidak ada skripnya. Semua orang ngomong. Gitu. Nah, Ki, lu tadi udah enak. Tapi lu bisa jauh lebih enak dari ini. Siap. Yeah. Hai semuanya, apa kabar? Kasih pause, Ki, kalau ngomong. Oke, ya. Ini deg-degan. Gak apa-apa. Langsung di-review. Kiki, lebih baik kamu salah di sini, di depan 22 orang, daripada kamu salah di depan GoPlay, di depan klien. Bener nggak? Benar. Itu dia. Taruh ke diri kamu. Lebih baik gue salah ini, gue udah belajar, dan gue salah di sini, daripada gue salah di depan klien gue. Karena ketika klien nggak suka, klien tutup, bye. Tamat karir. Tamat karir ya. Tamat karirnya. Siap. Oke? Makasih banget Bang Kems. Thank you. Kiki belajar gimana improvisasi. Gimana caranya tadi keburu-buru nafasnya. Nyapa, hai apa kabar? Gunakan tangan. Teman-teman tahu nggak? Ada satu film namanya Sing Part 2. Nah, kalau ada part 2 berarti ada part 1-nya dong. Ya. Nah, film ini adalah film animasi. Film animasi tentang satu konser. Waduh, kalau ngomongin konser, kapan terakhir nonton konser ya? Saya terakhir nonton konser itu konsernya Tulus. Tahun 2011. Wah, gila udah lama banget. Nah, ini udah beda banget ini. Ngerti nggak? Oke, siap. Gue kenapa bisa kayak gini? Padahal gue belum nonton filmnya. Tapi enak dilihat. Kenapa, Ki? Karena gue bisa berimprovisasi. Dan lu juga bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Ya, tapi improvisasi itu bukan seperti gue minum pil improvisasi. Hap! Nggak bisa. Itu harus dilatih. Dan it's all about you. Gue sudah bilang dari tadi, lu mau nggak level up? Lu mau. Dream big dreams. Exactly. Lu mau nggak berkembang? Dan itu, ingat ya, level up, cuan. Ya, cuan. Ki, ya, jangan lupa. Lu bisa DM gua anytime, ya. Before you go to this GoPlay thingy, lu kasih gua videonya, gua akan review lu beneran. Siap. Oke, gua pengen teman-teman di sini maju semuanya. Yes. Ya. Oke, gua akan lu kirim ke gua, Bang, ini kurang apa. Tapi lu harus mau belajar. Ya, harus mau latihan. Gua paling nggak suka orang, Bang, gue mau nih, minggu depan gue mau ini nih. Lu udah belajar belum? Belum. Lah, gimana? Gitu. Nggak ada yang instan ya, teman-teman ya. Instan itu hanya milik Indomie. That's it. Iya sih. Oke? Siap. Instan itu hanya milik Indomie. Oke? Semua butuh proses. Punya Indomie yang punya Ardi Bakri. Oke? Wah. Siap. Kita kan harus dari awal semuanya. Oke? Alright. Oke. Terima kasih Bang Kemas. Ya, mantap banget. Thank you Mas Kemal. Terima kasih semuanya. Oke, gue cuma pengen bilang ke teman-teman, gue punya satu platform, bukan platform ya, gue punya 7 video ya. Kalau lu pengen belajar ngomong, harganya seharga 10 kopi susu gula aren ya. Cuman 249.000 ya. 10 kopi, lu kalau ngopi udah 10 kali sama chat time, bahkan mahalan kopi sama chat time sebulan gue rasa ya. Yes. Oke. Sama PCR aja mahalan PCR ya. Oke. Dan itu ilmu for lifetime, teman-teman. Untuk seumur hidup. Oke. Dan gue pengen bilang sekali lagi, jangan buru-buru belajar karena deadline lo. Belajar sekarang secepat mungkin, dan nanti lo akan siap ketika lo harus berhadapan dengan apapun yang akan datang. Mau itu interview kek, lo mau jualan kek, lo mau bikin konten kek, ya. Dan sekali lagi, lo tahu IG gua, lo DM gua, lo tanya sama gue, it's okay. Cause I know you guys. Gua kenal sama lo semua. Lo tinggal DM gua, kurang apa? Ini udah bagus belum? Ya, mungkin gua nggak akan bisa masuk in depth dan lain-lain, tapi at least lo ada effort untuk masuk ke gue. Yeah. Oke? Siap. Oke guys, thank you untuk kesempatannya hari ini kita ngobrol-ngobrol. Thank you Bang Kemal. Ya. Bang Kemal. Thank you. Thank you Mas Kemal. Kita udah foto belum nih? Mantep loh. Belum. Ini kita mau Foto dong. Foto dulu ya. Oke. Ini foto adalah bentuk komunikasi juga nih. Yes. 3,
2, 1. Oke. Alright. Siap. Pak Kemal, thank you banget Pak Kemal. Sama-sama. Gue juga terima kasih banyak semuanya ya. Thank you banyak ya Mas Kemal. Thank you. Thank you Bang Kem. Thank you Bang Kemal. Terima kasih. Assalamualaikum.